Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, how are you today? I hope that you are all in a good condition. So am I, Mrs. Suharmi, is also in a good condition. Please meet again with me, Mrs. Suharmi, in this English home learning today. In this occasion, I would like to explain to you chapter 11 with the title, Yes, we made it. Please pay attention to the following slides and enjoy your learning. Chapter 11. The title is Yes, we made it. In this chapter, we will learn about how to share our experience to others. Or we will tell about texts that tell experience to others. The text is called as recount text. Dan ini adalah bab 11 dengan judul Yes, we made it. Ya, kita membuatnya. Hal yang akan kita pelajari pada bab ini adalah bagaimana kita berbagi pengalaman kepada orang lain. Atau kita akan mempelajari sebuah teks yang mempelajari tentang bagaimana berbagi pengalaman kepada orang lain. Teks itu disebut sebagai sebuah teks recount atau recount text. Our learning objectives today are, the first is identify definition of recount text. Second, determine purpose or use of recount text. Third, determine characteristics of recount text. Then, identify kinds of recount text. And the last is analyze generic structure of a recount text. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah kalian mampu mengidentifikasi definisi daripada teks recount. Lalu kalian mampu menentukan tujuan atau penggunaan daripada teks recount. Lalu kalian mampu menentukan karakteristik atau ciri-ciri daripada teks recount. Lalu kalian bisa mengidentifikasi jenis-jenis teks recount. Dan yang terakhir adalah kalian mampu menganalisis struktur generik daripada sebuah teks recount. What is recount text? In this slide, I would like to explain to you the definition of recount text. But for the first, please pay attention to the following text. Let us read the text first. Yesterday, my family went to the zoo. We wanted to see the elephant and other animals. We went there by online car. We left home early in the morning. It was about 7 o'clock. When we got at the zoo, we went to the shop nearby to buy some food for the animals. After getting the food, we went to the natural house where we saw some birds and reptiles which only come out at night. Before having lunch, we went for a ride on the elephant. It was a thrill to ride it. Dad nearly fell off when he let go of the rope. After lunch, we fed some birds in the park. In the afternoon, we saw the animals being fed. When we returned home, we were tired but happy because we had so much fun. I would like to translate the text. Kemarin, keluarga saya pergi ke kebun binatang. Kami ingin melihat gajah dan hewan-hewan lain. Kami pergi ke sana dengan taksi online. Kami meninggalkan rumah awal pagi, sekitar jam 7. Ketika kami tiba di kebun binatang, kami pergi ke toko terdekat untuk membeli makanan untuk para hewan. Setelah mendapatkan makanan, kami pergi ke natural house, di mana kami melihat burung dan reptil-reptil yang hanya keluar di malam hari. Sebelum makan siang, kami pergi mengendarai gajah. Adalah sebuah sensasi mengendarai gajah. Ayah hampir jatuh ketika dia terlepas dari talinya. Setelah makan siang, kami memberi makan burung di taman. Di sore harinya, kami melihat-lihat hewan-hewan yang sedang diberi makan. Ketika kami
pulang atau kembali ke rumah, kami lelah namun bahagia karena kami mendapatkan banyak hiburan. Ini adalah sebuah contoh teks recount. Teks ini menceritakan pengalaman si penulis ketika mereka pergi ke kebun binatang kemarin. Jadi, apa itu teks recount? Recount text is text that tells past events or past activities. Or we can say that recount text is text that tells events or activities happened in the past. Jadi dari teks ini tadi kita bisa menyimpulkan bahwa teks recount adalah sebuah teks yang menceritakan peristiwa lampau atau menceritakan aktivitas di masa lampau. Atau kita juga bisa mengatakan dengan kalimat lain bahwa recount text adalah teks yang menceritakan peristiwa atau aktivitas yang terjadi di masa lampau. Lalu, bagaimana teks recount itu? Bahwa teks recount itu diceritakan secara kronologis. Kejadiannya atau peristiwanya atau kegiatannya diceritakan secara urut. Lalu apa purpose daripada sebuah recount? Purpose adalah tujuan. Bahwa tujuan seseorang membuat teks recount adalah to tell past events or experience, yaitu untuk menceritakan peristiwa lampau atau pengalaman di masa lampau. Atau kita juga bisa mengatakan bahwa purpose of recount text atau social function, fungsi sosial of recount text is to share past events or experience, berbagi peristiwa lampau atau berbagi pengalaman di masa lampau. Ini adalah tujuan daripada teks recount atau fungsi daripada teks recount. Let us go to the characteristics of recount. Characteristics artinya adalah ciri-ciri. Sebuah teks dikatakan recount apabila yang pertama adalah uses past tense. Teks recount itu pasti menggunakan kalimat yang berpola past tense. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas past tense, yaitu sebuah pola kalimat yang digunakan untuk mengkomunikasikan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Yang mana cirinya adalah bahwa dalam kalimat positif menggunakan subjek diikuti oleh verb 2 atau subjek diikuti oleh was atau were. Ciri kalimat past tense bentuk positif adalah menggunakan kata kerja bentuk 2 atau was, were. Lalu pada kalimat negatif menggunakan did not atau was not, were not, etc. dan lain-lain. Ciri recount yang pertama bahwa recount menggunakan past tense. Yang kedua, recount focuses on specific subject. Teks recount itu berfokus pada satu subjek saja, pada satu pelaku. Siapakah pelaku itu? Misalnya saya, kita, dia, mereka, atau nama orang. Saya, kalau dalam teks tadi, adalah I atau we. Saya, si penulis, atau we, penulis dan keluarganya. Kemudian ciri yang ketiga adalah bahwa teks recount usually uses time sequence. Teks recount itu biasanya menggunakan time sequence, kata penghubung waktu. Apa saja? Contohnya adalah first, second, next, then, after that, before, after, and then, at last, or finally. First artinya pertama, kedua, lalu, kemudian, setelah itu, sebelum, setelah, dan lalu, akhirnya. At last artinya sama dengan finally. Kemudian masih ada lagi ciri teks recount yang keempat, yaitu
generic structure atau text organization of recount. Yang pertama adalah orientation, yang kedua series of events, yang ketiga adalah reorientation. Ini adalah ciri daripada text recount yang terakhir, bahwa text recount itu mempunyai struktur generik atau pengelompokan idenya. Yang pertama adalah diawali dengan orientation. Orientasi artinya pengenalan. Isinya apa dalam orientasi? It is the opening of a recount. Jadi, teks recount diawali dengan sebuah orientasi yang menceritakan pembukaan daripada teks tersebut. Berisi tentang it tells about the background of the events and introduces the character. Teks orientasi itu menceritakan latar belakang peristiwa dan mengenalkan karakter. Latar belakang, di mana, kapan. Sehingga pada bagian ini, teks itu akan bercerita kepada kita tentang siapa, apa, kapan, di mana, bagaimana, dan lain-lain. Nanti akan Miss jelaskan lebih lanjut. Kemudian pada bagian series of event, this is part of the text that tells the event or activities chronologically. Tadi pada awal teks menceritakan tentang orientasi, mengenalkan tempatnya di mana, ya, apa yang dilakukan, kemudian dengan siapa, lalu bagaimana cara melakukannya. Setelah itu diikuti oleh kronologi kejadiannya atau urutan kegiatannya. Pada bagian ini, teks bercerita peristiwa atau kegiatan itu secara urut, chronologically secara urut. Time sequence atau kata penghubung waktu biasanya digunakan pada bagian series of event ini. Misalnya, sebelum kami memasuki kebun binatang, kami pergi ke toko terdekat untuk membeli makanan hewan. Setelah itu, baru kami memasuki kebun binatang. Nah, tadi ada kata sebelum, ada kata setelah itu, kemudian ada kata lalu, dan sebagainya. Kemudian bagian yang ketiga adalah reorientation. Reorientation ini disebut sebagai sebuah optional. Optional itu adalah pilihan. Bisa ada, bisa tidak, tergantung situasinya. Pada bagian ini, teks akan menceritakan ending atau closing daripada teks. Sekali lagi, generic structure daripada text recount adalah orientation yang berisi pengenalan, kemudian series of event yang menceritakan urutan kegiatan, lalu yang ketiga adalah reorientation atau penutup daripada sebuah cerita. Reorientation sifatnya adalah pilihan, bisa ada, bisa tidak, tergantung daripada kebutuhan. Kemudian Miss akan menjelaskan kinds of recount text, jenis-jenis text recount. Yang pertama adalah personal recounts. Recount atau text recount yang menceritakan seseorang. Di sini ada biography, ada juga personal experience. Biography atau biografi, buku tentang seseorang. Jika seseorang yang diceritakan tersebut sudah wafat atau sudah meninggal, maka teksnya disebut teks recount karena dalam teks tersebut akan menggunakan tenses past atau pola kalimatnya lampau past tense. Contohnya, biography of Insinyur Soekarno, biography of B.J. Habibie, or biography of Michael Jackson, etc. Biografi tentang tokoh-tokoh tersebut di atas. Kemudian personal recount yang lainnya menceritakan pengalaman pribadi. Misalnya kalian ingin menceritakan your unforgettable experience atau my unforgettable experience. Pengalaman saya yang tak terlupakan. Pengalaman yang tidak dapat saya lupakan. Berarti kalian sudah mengalami suatu peristiwa. Entah peristiwa itu sangat lucu, sangat mengerikan, atau sangat mengesankan. Yang jelas pengalaman itu tidak bisa kamu lupakan. Sehingga kamu atau kalian akan menceritakan pengalaman kalian sendiri. Disebut sebagai personal recount.
Apabila kalian menceritakan pengalaman orang lain atau identitas orang lain dan orang lain tersebut sudah tiada atau sudah wafat, maka disebut sebagai biography atau biografi dan disebut sebagai personal recount juga. Kemudian teks recount yang kedua adalah factual recount. Teks recount berdasarkan fakta. Contohnya report of disaster, laporan bencana. Contohnya adalah flood in Jakarta 3 months ago. Banjir yang terjadi di Jakarta beberapa bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu. Kemudian teks yang bercerita tentang tsunami in Aceh. Tsunami yang terjadi di Aceh beberapa tahun yang lalu. Dan lain-lain. Factual recount ini adalah sebuah teks ya, yang menceritakan aktivitas masa lalu. Menceritakan tentang fakta. Kemudian bisa juga factual recount adalah story of an invention. Cerita daripada sebuah penemuan. Penemuan artinya adalah invention artinya adalah penemuan. Teks yang menceritakan sebuah penemuan ini juga biasa disebut juga sebagai historical text atau historical recount. Contohnya adalah the first people went to the moon. Orang pertama yang pergi ke bulan. Atau teks yang bercerita tentang the invention of telephone, penemuan telepon, dan lain-lain. Itu disebut sebagai factual recount. Kemudian yang terakhir adalah imaginative recount. Recount berdasarkan imajinasi. It is an imaginative story, which means that the story did not happen actually. Jadi, kalian bisa juga membuat sebuah teks recount berdasarkan imajinasi kalian. Jadi kalian tidak mengalami atau hal ini tidak terjadi. Tapi kamu buat seolah-olah hal ini terjadi. Misalnya, saya ingin bercerita. Kemarin saya nonton film misalnya. Padahal kamu tidak nonton film, tapi kamu atau kalian mereka-reka mengimajinasi bahwa seolah-olah kalian kemarin pergi nonton film bersama keluarga kalian. Itu disebut sebagai imaginative recount. And the last is let us analyzing generic structure of recount. Pay attention to the following text. Ini teks yang tadi ya. Tadi sudah kita bahas bahwa orientasi atau pengenalan daripada teks ini adalah terdapat pada alinea pertama. Yesterday, my family went to the zoo. We wanted to see the elephant and other animals. We went there by online card. Orientasi biasanya berada di awal paragraf atau di awal teks, Orientasi biasanya terletak di awal teks atau paragraf pertama yang menceritakan tentang siapa, apa yang sedang dilakukan, di mana kejadian itu atau kegiatan itu, kapan kegiatan itu berlangsung, di mana kegiatan itu terjadi, dan bagaimana. Ini tidak harus ada semuanya, paling tidak ada siapa, apa yang dilakukan, kemudian kapan dan di mana. Di sini who-nya siapa? Siapanya adalah my family. Tokohnya adalah keluarga saya. What? Apa yang dilakukan? Yaitu they went to the zoo. Mereka pergi ke kebun binatang. When? Kapan mereka pergi ke kebun binatang? Yaitu yesterday. Di mana mereka melakukan kegiatan itu? At the zoo, di kebun binatang. Bagaimana mereka pergi ke sana? Yaitu by online card. Orientasi itu contohnya seperti ini, menganalisis. Siapa, apa yang dilakukan, kemudian latar belakangnya di mana. Waktunya kapan. Kemudian yang kedua adalah series of event. Series of event adalah urutan kegiatan, diceritakan secara kronologi. Jika kita lihat teks ini, maka kegiatannya atau aktivitasnya diceritakan secara urut. Yaitu at 7 a.m. they left home. Jam 7 mereka meninggalkan rumah mereka, ada di sini ya.
Kemudian arriving at the zoo, they went to the shop nearby to buy some food for the animal. Setelah tiba di kebun binatang, mereka pergi ke toko terdekat untuk membeli makanan untuk para hewan. Lalu, they went to the nocturnal house. Kemudian, mereka pergi ke nocturnal house. Nocturnal house itu rumah para hewan yang aktifnya di malam hari. Kemudian, they ride on an elephant. Mereka menaiki atau mengendarai kuda. Ada di sini ya, sebelum makan siang. Jadi mengendarai kuda dulu baru makan siang. Setelah itu they had lunch. Mereka makan siang. Ya, jadi di sini kegiatannya adalah mengendarai kuda dulu baru makan siang. Kemudian setelah makan siang adalah after lunch, ya, mereka memberi makan para burung di taman. They fed some birds in the park. Kemudian di sore hari mereka melihat-lihat hewan yang sedang diberi makan. They saw the animals being fed. Kemudian yang terakhir adalah they went home. Ini series of event daripada text going to the zoo. The last is analyzing generic structure reorientasi. Menganalisa generic structure yang terakhir adalah reorientasi. Reorientasi atau penutup atau kesimpulan, tadi sudah Miss katakan di depan, biasanya terletak di akhir daripada sebuah teks. Sehingga reorientasi daripada teks ini adalah paragraf terakhir. When we returned home, we were tired but happy because we had so much fun. Ketika kita pulang, kita lelah atau kami lelah, tetapi bahagia karena kami mempunyai banyak hiburan atau mendapatkan banyak hiburan, atau karena kami baru saja bersenang-senang. Itu adalah kesimpulan atau penutup daripada teks ini. Miss ulangi sekali lagi bahwa reorientation atau reorientasi ini sifatnya optional, pilihan. Bisa ada, bisa tidak. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari Miss tentang text recount. Miss tegaskan sekali lagi bahwa text recount adalah sebuah teks yang menceritakan kembali peristiwa lampau atau pengalaman yang terjadi di masa lampau. Kemudian tujuan seseorang membuat text recount adalah ingin menceritakan ulang kejadian lampau atau ingin berbagi pengalaman. Kemudian ciri-ciri daripada text recount itu yang pertama bahwa text recount menggunakan tenses past, di mana kata kerjanya bentuk dua dalam kalimat positif, atau menggunakan was were atau did. Nah, jika ada kalimat ada kata-kata tersebut di atas, maka itu past tense. Sebuah teks tidak bisa dikatakan sebagai recount jika tensesnya bukan past tense. Kemudian ciri text recount yang kedua adalah bahwa text recount itu biasanya, ya ini biasanya tidak harus, biasanya menggunakan time sequence. Di sini ada kata after. Kemudian ada apa lagi tadi? Before. Kemudian ada kata after lagi. Ya. Yang lainnya misalnya menggunakan kata first, second, dan lain-lain. Kemudian ciri text recount yang ketiga bahwa text recount itu berfokus pada satu subjek. Jadi hanya menceritakan satu subjek saja. Dalam teks ini siapa yang diceritakan adalah the writer's family atau keluarganya si penulis beserta si penulis atau we. Kemudian ciri daripada text recount yang keempat adalah bahwa text recount mempunyai generic structure orientasi, bahwa dalam text recount itu yang diceritakan pertama atau di awal teks adalah sebuah pengenalan. Siapa, apa yang dilakukan, di mana kejadiannya.
Kemudian kapan kejadian itu terjadi? Tadi sudah Miss jelaskan pada orientasi. Kemudian kegiatannya itu diceritakan secara urut atau kronologis. Okay, that's all for my explanation today. I hope that it will be useful for you and you understand my explanation. If you don't understand yet or you have any question, please ask me in WA group. Ya, jadi apabila ada yang belum jelas, tolong disampaikan di grup WA kelas bahasa Inggris masing-masing. Tidak usah malu, tidak usah takut bertanya. Miss akan menanggapi dengan senang hati. Asal di grup WA. Okay, thank you. Please forgive for my mistake that I made for you. Thank you for your attention. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.